Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita hari ini. Saya antusias banget karena kita bakal ngomongin sesuatu yang esensial, tapi sering banget salah dipahami. Membangun resiliensi dan menaklukkan keraguan diri. Coba bayangin deh, ketangguhan mental itu ibarat kain flanel. Dia nggak ditenun rapi dengan pola yang simetris, tapi justru disatukan serat demi serat lewat tekanan dan gesekan yang kuat. Nah, mental kita juga begitu. Di sesi ini, kita bakal bedah sumber-sumber dari penelitian psikologi buat ngeliat gimana kita bisa nyatuin serat-serat mental tersebut untuk jadi versi diri kita yang jauh lebih kuat. Kita mulai dari satu pemikiran luar biasa dari Thomas Alva Edison. Dia pernah bilang, "Saya belum pernah gagal. Saya baru saja menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Keren kan? Kutipan ini benar-benar menantang cara kita ngelihat kegagalan. Coba deh, tanya ke diri Anda sendiri sekarang juga. Pas lagi ngalamin kemunduran, apa yang Anda lihat? Jalan buntu? Atau cuma eksperimen yang ngasih data baru yang berharga? Oke, ini peta jalan kita buat hari ini. Pertama, kita bakal mendefinisikan ulang rasa takut akan kegagalan. Terus, kita masuk ke sains tentang efikasi diri, dilanjut dengan 4 sumber keyakinan diri. Setelah itu, psikologi gimana kita bisa bangkit lagi, dan terakhir pastinya latihan praktis buat ngebangun resiliensi. Bagian pertama, mendefinisikan ulang rasa takut akan kegagalan. Menormalkan pengalaman menghadapi rintangan. Gini, penting banget buat kita menormalkan pengalaman pas lagi ngadepin kemunduran atau rintangan. Kegagalan itu bukan tanda kalau Anda nggak mampu. Sama sekali bukan. Itu justru mekanisme universal yang mutlak banget kita butuhin buat tumbuh. Seperti kata Henry Ford, kegagalan itu kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih cerdas. Jadi kemunduran itu cuma batu loncatan, bukan akhir cerita, melainkan informasi yang menyala terang, ngasih tahu kita apa yang harus dihindari di percobaan berikutnya, biar kita bisa melangkah jauh lebih efisien. Lanjut ke bagian kedua, sains tentang efikasi diri. Bergeser dari sekedar motivasi ke psikologi. Nah, sekarang kita tinggalin dulu deh kata-kata mutiara dan masuk ke ranah psikologi yang konkret banget. Ada pergeseran paradigma yang menarik di sini. Resiliensi itu bukan sifat genetik ajaib yang cuma dimiliki sama segelintir orang hebat. Ini kerangka mental terstruktur yang benar-benar bisa kita pelajari dan bangun tiap hari. Jadi, apa sih sebenarnya efikasi diri itu? Menurut psikolog Albert Bandura di tahun 1977, efikasi diri itu keyakinan individu pada kapasitas mereka buat bertindak demi mencapai tujuan tertentu. Ini bukan asal pede yang buta ya, bukan juga afirmasi kosong. Ini keyakinan spesifik dan ilmiah mengenai kapasitas Anda untuk mengeksekusi suatu tugas dari awal sampai selesai. Coba kita bandingin dua sisi mata uang ini. Perhatiin gimana dua kerangka mental ini memproses situasi sulit yang sama persis. Orang dengan efikasi diri tinggi ngelihat tantangan cuma sebagai tugas yang harus dikuasain. Dan mereka ini pulihnya cepet banget. Di sisi lain, orang dengan efikasi diri rendah ngelihat tantangan yang sama sebagai ancaman buat harga diri mereka. Makanya mereka gampang banget hilang keyakinan. Padahal, situasinya 100% sama loh. Lensa mentalnya aja yang beda. Dan itu ngerubah hasil akhirnya secara total. Tapi terus muncul pertanyaan, dari mana sih asalnya efikasi diri ini? Ada fakta yang lumayan bikin kaget dari studi anak kembar di Norwegia. Studi ini nemuin kalau variasi efikasi diri pada remaja itu dipengaruhi sampai 75% oleh faktor genetik. Yap, angka bawaannya emang gede banget. Tapi tunggu dulu, jangan biarin fakta itu bikin Anda ngerasa pasrah. Karena masih ada 25% sisanya, yaitu pengaruh lingkungan. Dan porsi 25% inilah yang di luar kendali DNA kita. Disinilah tempat kita bisa ambil kendali penuh, belajar, dan ngebentuk diri kita sepenuhnya. Masuk ke bagian ketiga, 4 sumber keyakinan diri. Pilar-pilar efikasi dari Albert Bandura. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan logis berikutnya. Gimana cara kita memaksimalkan kendali atas 25% pengaruh lingkungan tadi? Ada 4 cara buat nyusun serat-serat resiliensi ini. Pertama, pengalaman penguasaan. Ini pengalaman sukses yang sangat personal. Pas Anda berhasil mecahin masalah susah, keyakinan diri pasti melonjak. Kedua, pengalaman vikarius. Maksudnya, ngelihat orang yang mirip sama Anda berhasil ngelakuin sesuatu. Otak kita otomatis mikir, kalau dia bisa, gue juga pasti bisa. Ketiga, persuasi sosial. Ini dukungan langsung dari teman atau mentor. Dan keempat, kondisi fisiologis. Gimana Anda nerjemahin rasa gugup di tubuh Anda? Misal, jantung deg-degan kencang, itu tanda takut atau tanda tubuh lagi siap tempur. Ngelola 4 hal ini benar-benar ngubah teori psikologi jadi alat taktis buat sehari-hari. Bagian keempat, psikologi untuk bangkit kembali. Keluar dari jebakan ketidakberdayaan yang dipelajari.
Setelah paham pilar-pilarnya, kita perlu tahu gimana sains efikasi diri ini nentuin seberapa cepat kita mentul balik setelah ngalamin kegagalan yang menyakitkan. Dan gimana kita bisa ngehindar dari jebakan psikologis yang sering banget kejadian, ketidakberdayaan yang dipelajari, atau learned helplessness. Konsep dari psikolog Martin Seligman ini ngejelasin kondisi di mana seseorang terlanjur percaya sekeras apapun dia nyoba, hasilnya nggak bakal berubah. Kayak ngerasa bener-bener nyangkut. Tapi kabar baiknya, karena ini sesuatu yang dipelajari, berarti bisa banget dihilangkan lewat efikasi diri tadi. Kalau kita nolak ketidakberdayaan itu dan mulai menenun efikasi diri yang tinggi, manfaat di dunia nyatanya luar biasa banget. Kita bakal ngeliat lonjakan motivasi, performa kerja yang lebih tajam buat tugas-tugas rumit, dan otomatis lebih milih gaya hidup sehat kayak perhatiin diet sama olahraga. Pola pikir kita juga jadi strategis dan proaktif, dan yang paling penting nih, ini jadi pelindung mental yang bikin kerentanan Anda terhadap stres dan depresi menurun drastis. Efikasi diri nggak cuma nyentuh urusan kerjaan, tapi naikin kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Bagian kelima, latihan membangun resiliensi. Langkah-langkah nyata untuk kehidupan sehari-hari. Jadi, poin paling krusialnya begini. Kita harus berhenti ngomongin teori dan mulai beneran praktek. Latihan pertama adalah mengevaluasi resiliensi Anda. Mulai dengan ngaudit diri sendiri. Kasih nilai elemen resiliensi Anda dari skala 1 sampai 10. Terus, totalin skornya buat ngeliat baseline Anda. Nah, langkah ketiga ini penting banget. Cari tahu kenapa skor Anda itu nggak 0. Hal positif apa yang udah ada di sana. Latihan audit ini ngingetin kita kalau ngebangun resiliensi itu ibarat ngebentuk otot mental. Harus rutin tiap hari, bukan kursus kilat semalam. Latihan berikutnya ngajak Anda buat introspeksi mendalam, menjelajahi resiliensi masa lalu. Coba deh ingat-ingat lagi satu tantangan di masa lalu yang benar-benar menguras emosi Anda. Gimana caranya Anda bisa selamat waktu itu? Coba rincikan rintangan spesifik yang berhasil dilewati. Siapa aja orang yang ngasih bantuan, dan kekuatan dalam diri apa yang Anda pakai saat itu. Dengan maksa diri ngelihat lagi kemenangan masa lalu, Anda ngebuktiin diri sendiri kalau Anda itu tangguh. Anda udah pernah ngelewatin hal buruk, dan buktinya Anda masih berdiri tegak di sini sekarang. Selanjutnya, kita melangkah maju dengan latihan rencana resiliensi. Anggap aja ini cetak biru buat masa depan Anda. Mulai dengan ngenalin perilaku yang selama ini ngehambat Anda. Terus tentuin tujuan jangka pendek dan jangka panjang buat ngejembatanin prosesnya. Tapi semuanya bermuara di langkah nomor 4, tulis satu tindakan pertama Anda yang paling cepat bisa dilakuin. Lakuin hari ini juga. Ini momen krusial di mana Anda mulai nenun serat-serat baru yang kuat pada karakter Anda buat ngelawan semua keraguan diri itu. Tentu aja, rencana tadi ngebawa kita ke realitas ini, menghadapi ketakutan Anda. Nasihat ini emang sering kerasa berlawanan sama insting kita. Bawaannya pasti pengen lari kan? Tapi, cara terbaik ngadepin hal yang nguras emosi itu ya dengan sengaja mendekatinya. Contoh klasik, kalau Anda takut banget ngomong di depan umum, langkah terbaiknya malah proaktif daftar kelas public speaking. Kedengarannya kayak mimpi buruk ya. Tapi percaya deh, ngadepin sumber ketakutan itu adalah bahan bakar paling murni buat naikin efikasi diri Anda. Oke, sekarang mari kita lakuin sesuatu bareng-bareng. Coba pikirin satu kemunduran atau hal mengecewakan yang baru banget kejadian di hidup Anda. Bahwa pengalaman yang masih perih dan seger itu ke depan pikiran Anda sekarang juga. Udah ada di pikiran? Sip, sekarang kita lakuin latihan 3 cara. Latihan ini lumayan mengejutkan. Alih-alih fokus mikirin betapa buruknya situasi tadi, coba secara aktif bayangin 3 cara spesifik gimana situasi Anda tersebut sebenarnya bisa jauh lebih buruk. Kedengarannya mungkin aneh secara psikologis, tapi ngebayangin skenario yang jauh lebih kelam, misalnya mikir, gila untung saya masih punya teman buat cerita, itu bakal secara instan mutusin rantai rasa putus asa. Ini bener-bener nanam rasa syukur dan ngasih perspektif yang jernih banget. Akhirnya kita sampai di satu pertanyaan penutup. Kalau kegagalan itu benar-benar cuma sekedar data, apa sih yang bikin Anda takut buat nguji hal baru selanjutnya? Jadikan pertanyaan ini pengingat buat melangkah keluar dari zona nyaman. Hadapi dunia dengan rasa ingin tahu seorang ilmuwan, dan teruslah menenun setiap serat dari ketangguhan dalam diri Anda. Terima kasih banyak udah antusias belajar materi ini bareng saya. Teruslah berkembang dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.